Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, terima kasih kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala perkara. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 1 ayat 27. Tertulis demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf dari Inggris, penulis dan apologet bernama G.K. Chesterton pernah mengatakan bahwa harapan berarti berharap ketika segala sesuatunya tidak ada harapan. Ketika keadaan baik dan dapat diandalkan atau diharapkan, maka harapan bukanlah harapan. Ketika keadaan aman-aman saja, harapan hanyalah sebuah basa-basi. Hanya ketika segala sesuatunya tidak ada harapan, maka harapan merupakan suatu kekuatan. Dalam dunia ini, saudara, kita tidak dapat berharap. Dunia di mana kita tinggal sekarang ini akan berakhir. Firman Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu. Jadi kita tidak bisa berharap kepada dunia ini. Dan situasi dunia menimbulkan keadaan di mana kita kelihatannya tidak punya pengharapan. Tapi dalam situasi demikian, kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini tertulis, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat firman Tuhan ini menyatakan dengan jelas bahwa Kristus Yesus Tuhan ada di dalam kita. Tuhan Yesus ada di dalam saudara dan saya. Roh Kudus di dalam kita memberikan kita kekuatan dan jaminan. Dan Kristus yang di dalam kita memberikan kita kepastian bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia, tapi kita akan sampai pada kemuliaan yang kekal. Dasar dari pengharapan kita adalah Kristus yang menyelamatkan kita. Keselamatan tidak kita dapatkan dengan cara yang lain, dengan usaha ataupun kesalehan. Kesalehan hidup perlu, tapi itu tidak menyelamatkan kita. Kristuslah yang menyelamatkan kita. Pengorbanannya di atas kayu salib memberikan kita kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan itu sebabnya kita punya pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan di dalam Kristus mencakup kehidupan yang akan datang dan juga kehidupan di masa sekarang. Dalam masa sekarang di mana kita hidup, kita tidak menjalani hidup ini dengan keputusasaan. Tidak menjalani hidup ini dengan semangat yang patah, tapi kita jalani dengan pengharapan bahwa Tuhan yang berkuasa dan yang berkorban bagi kita memelihara hidup kita. Dia memelihara saudara dan saya, karena Dia adalah Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara. Bapa pencipta kita, Dia memelihara kita dari hari ke hari, terus sampai saat Dia datang kembali. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita tidak pernah melangkah seorang diri, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Immanuel sesuai dengan janjinya.
Dan itu sebabnya kita punya pengharapan dalam hidup yang kita jalani sekarang ini. Pengharapan kita berlanjut sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kedatangannya yang kedua menjadi penggenapan akan pengharapan keselamatan yang kita miliki di dalam Dia. Ketika Tuhan Yesus datang, maka Ia akan menghapus segala air mata dan maut tidak akan ada lagi. Kebenaran ini, saudara, menunjukkan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Sebab kita akan mengalami kebahagiaan kekal dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lain mungkin berharap dengan kekayaan mereka, atau berharap pada kekuasaan yang ada, berharap pada kekuatan jasmani. Tapi pengharapan kita terletak di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap tantangan hidup, persoalan dan masalah jangan membuat kita putus asa. Ingatlah bahwa kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mengerti bahwa kami punya pengharapan pasti di dalam Tuhan. Pengharapan kami terletak di dalam Engkau. Engkau keselamatan kami. Engkau telah berkorban bagi kami dan memberikan kami penebusan, pengampunan, pembenaran, keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan karena pengharapan di dalam Engkau memberikan kami kekuatan dan kepastian, baik dalam hidup yang sekarang kami jalani, maupun hidup yang akan datang dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersuka cita di dalam pengharapan yang kami miliki dengan pasti di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.